Hamdan katsiran thayyiban barakan fi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Bapak Ibu jamaah salat zuhur rahimakumullah. Yang pertama mari kita syukuri nikmat Allah biqauli alhamdulillah. Hari ini Allah berikan nikmat kembali kepada kita, jasmani kita sehat, rohani kita sehat, kemudian dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala sampai diberikan kemudahan untuk menunggu waktu sholat zuhur, kemudian kita diberikan kemudahan untuk sholat berjamaah. Adalah satu kenikmatan yang luar biasa dan sebagai tabungan kita dan juga sebagai kenikmatan yang tak terhingga tadi dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam itu mari kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan sunah-sunahnya dan mendapatkan syafaatnya besok di yaumul qiyamah, di mana tidak semua umat diberikan pertolongan oleh beliau dan dari izin Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, saya akan meneruskan terkait dengan penjagaan Allah dan juga bagaimana kita memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ada beberapa redaksi yang Nabiullah Muhammad SAW menuntun kita bagaimana doa-doa itu. Ada yang doa redaksi doa as'alullah, ada yang doa a'udzubillah dan seterusnya. Untuk saat ini kami sampaikan satu redaksi di mana doa ini diungkapkan di pagi hari. Yang sering terkenal adalah zikir pagi. Ada satu redaksi yang bisa nanti kita gunakan tiap pagi, itu kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalimatnya adalah asbahna wa asbahal mulku lillah, asbahna wa asbahal mulku lillah, walhamdulillah, la ilaha illallah la syarikalah, lahul mulku wal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu diawali dengan kalimat pernyataan ya. Jadi kami telah berada di pagi hari. Nah, gitu. Jadi syukur kita di pertemuan lagi di pagi hari. Jadi kita ungkapkan dengan kalimat asbahna. Kemudian bahwa waktu pagi itu adalah milik Allah dan kerajaannya. Segala puji bagi Allah. Jadi kalimat walhamdulillah itu segala puji adalah milik Allah. Tidak ada ilah, yaitu maksudnya tidak Tuhan yang berhak disembah ya, kecuali Allah. Tidak ada sekutu baginya, milik Allah lah kerajaan, baginya adalah juga pujian. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Nah, di sini wahai Robku, nanti di sini Robbi as'aluka. Nah, ini kalimat permohonan. Jadi ada kalimat as'aluka. Robbi berarti wahai Rob ya. As'aluka berarti aku sebagai hamba-mu adalah mohon kepadamu khairu ma fi hadzal yaum, kebaikan di hari ini ya. Jadi pagi Allah berikan kesempatan lagi kita hidup, kita sehat, kemudian kita mohon kepada Allah agar diberikan kebaikan di hari ini. Kemudian wa khairu ma ba'dah, dan juga kebaikan setelahnya. Ya. Kemudian doa ini, di samping ini permohonan sekaligus perlindungan. Kalimat redaksi berikutnya adalah wa'udzu bika min syarri ma fi hadzal yaum, dan aku berlindung kepadamu ya Allah ya, dari keburukan pada hari ini, wasyarri ma ba'da, dan setelahnya. Baru saja tadi malam ya jam 11 ya, ada kisah nyata yang memilukan ya. Ada orang yang sama-sama memiliki sifat
dendam gitu ya. Iri, dengki, dendam, sehingga saling mengintai kapan saya ada kesempatan untuk bisa membunuhnya gitu. Jadi saya sebut di daerah tertentu ada kejadian di mana dua orang ini saling pengen mendapatkan, ya bahasa kasarnya, nyawanya lah. Kejadian tadi malam itu ternyata sampai dengan orang itu ketika sudah ada dendam dalam dirinya, penyakit dendam yang luar biasa. Informasinya sejak Ramadan kemarin sudah diincar gitu. Nah, kapan bisa didekati dan bisa dibunuh. Ternyata betul tadi malam kejadian itu sampai kepalanya habisi, artinya mungkin saling pakai senjata tajam, bahkan hidungnya ini kata temen tuh yang merawatnya itu hidungnya tidak ada Pak, sampai segitunya. Jadi menjahit kepala dijahit karena sudah luar biasa tadi, hancur itu hampir berapa juta itu habis untuk hanya menjahitnya akibat dendam kemudian dipraktekkan disalurkan emosinya sehingga terjadilah pembunuhan gitu. Jadi ketika orang itu punya penyakit hasud gitu, dengki kepada seseorang, maka ternyata prosesnya panjang tidak hilang, dan bahkan sampai dengan orang itu digiring sampai nanti kapan bisa dihabisi. Untuk itu kita sebagai muslim sebagai mukmin mohon kepada Allah agar dijauhkan dari fitnah itu. Kadang apalagi kondisi sekarang mendekati pemilu itu bisa saja mudah sekali orang itu terprovokasi lewat medsos, juga lewat temennya juga bisa, sehingga mudah sekali untuk mendapatkan itu. Nah, sehingga kenapa kita mohon kepada Allah, karena tidak tahu di depan kita, tidak tahu apa yang akan terjadi. Maka doa yang sangat tepat redaksi ini, ya Allah, mohon kepadamu ya Allah kebaikan hari ini gitu. Nah, tentu Bapak Ibu sekalian yang sudah istiqomah di dalam sholat jamaahnya, mohon terus bisa istiqomah sehingga dijaga oleh Allah gitu dari hal yang buruk gitu. Nah, yang saya ceritakan tadi adalah memang bisa juga kedua-duanya itu memang saling pengen membunuh gitu. Kan saya ada kedua hadis, ada cerita al-qatil wal maktul finnar, orang yang membunuh dan yang mau dibunuh itu sama-sama neraka, karena kalau tidak terbunuh dia yang membunuh gitu. Kemudian yang kedua, mohon kepada Allah dilindungi dari keburukan hari ini dan setelahnya. Jadi kalau ini kita ulang-ulang terus, harapannya adalah ada penjagaan Allah di manapun kita berada akibat dari orang yang mungkin ada yang iri kepada kita, tetapi karena Allah jaga doa kita diijabahi, itu tidak jadi gitu. Nah, meskipun ada orang yang iri luar biasa, pengen memaruh kita, ingin mencelakai kita, tetapi karena kita punya tameng dengan doa kepada Allah tadi, tidak terjadi. Nah, gitu. Nah, berikutnya adalah ini yang juga menimpa kita, harian kita bisa kadang juga terjadi. Robbi a'udzubika minal kasali. Ya Allah, berlindung kepadamu dari rasa males Sebenarnya ada kemampuan ini, tetapi kok males rasanya. Mungkin badan kita, jiwa kita pengen apa? Pengen baca Al-Quran, kadang sok males pengen pergi masjid males Maka mohon perlindungan kepada Allah, dilindungi dari masa males ini. Ada kemampuan tetapi tidak berdaya. Kemudian yang berikutnya wasuil kibari, dan buruknya di waktu tua dan juga dilindungi dari Allah dari min adzabin finnar, dari siksa neraka dan juga siksa kubur. Yang perlu kita tegaskan tadi adalah karena kita dalam kondisi masih dalam hidup di dunia, kemudian diberikan usia
Bapak Ibu yang mungkin usianya yang 50, 60 dan mengikuti alurnya, ya tubuh kita semakin ini dengan tambahnya usia ternyata kan juga nanti berpengaruh kepada pikiran. Maka di sini mohon kepada Allah wasuil kibari, ya, berlindung kepada Allah dari keburukan di hari tua. Ada satu kisah nanti mungkin insya Allah pekan depan. Jadi usia sudah semakin tua tetapi lagi-lagi kena fitnah yang luar biasa sehingga dia harus mengeluarkan uangnya sampai direwangi utang. Itu akibat ya tadi kena fitnah, sehingga sudah sepuh kemudian kena fitnah, kemudian dia harus mengalah, harus membayar dan sebagainya. Mudah-mudahan nanti ada waktu untuk kita bisa sampaikan sekali lagi bahwa hidup kita ini adalah ya titipan, kemudian milik Allah, dan yang kita mohon juga hanya Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi mudah-mudahan Allah selamatkan hidup kita sejak dunia nanti sampai di akhirat kelak. Demikian, lebih kurang mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.